Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mereview 5 penelitian yang membahas komunikasi organisasi. Nah, setiap penelitian akan saya review berdasarkan latar belakang pemilihan judul, permasalahan yang diangkat, teori yang digunakan, metodologi, dan juga hasil penelitiannya. Nah, langsung aja kita ke penelitian yang pertama. Yang pertama ada skripsi oleh Bilat Arkan Madani Al-Akbar dalam judulnya yang berkomunikasi organisasi dalam meningkatkan solidaritas antara pemimpin dan staf di Yayasan Ngawi Al-Munawarroh. Penelitian ini diangkat karena pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemimpin dan staf dalam sebuah organisasi, khususnya di lingkungan sosial seperti Yayasan Ngawi Al-Munawarroh. Komunikasi yang tidak efektif bisa menimbulkan miscommunication, konflik, dan berkurang solidaritas dalam organisasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana jaringan komunikasi yang digunakan, pola komunikasi yang diterapkan, hambatan yang terjadi, serta solusi yang digunakan untuk meningkatkan solidaritas antara pemimpin dan juga staf. Lalu penelitian ini menggunakan teori komunikasi organisasi serta mengacu pada konsep solidaritas sosial dari sosiolog Emile Durkheim. Dua jenis solidaritas yang dijelaskan adalah solidaritas mekanik dan solidaritas organik, di mana keduanya relevan dalam menjelaskan hubungan kerja yang efektif. Lalu metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di lingkungan yayasan. Narasumber juga adalah ketua yayasan, bendahara, sekretaris, hingga koordinator tim redaksi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yayasan menggunakan jaringan komunikasi formal dan informal. Pola komunikasi yang diterapkan adalah pola semua saluran atau pola bidang, di mana pemimpin dan staf bisa saling berinteraksi secara terbuka. Hambatan yang ditemukan antara lain seperti miscommunication dan kurangnya fasilitas untuk evaluasi. Nah, untuk mengatasinya, pemimpin membangun hubungan interpersonal yang baik serta mengadakan bagian kebersamaan yang mampu memperkuat solidaritas. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi yang terbuka dan dua arah menjadi kunci pentingnya dalam membangun solidaritas di dalam lembaga sosial seperti yayasan ini. Lalu kita lanjut yang kedua, ada skripsi yang berjudul komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan kinerja guru oleh Aan Sri Islam. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran kepala sekolah dalam membina hubungan komunikasi yang baik dengan guru untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan meningkatkan kinerja guru. Komunikasi interpersonal dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dalam lingkungan sekolah. Nah, permasalahannya yang diangkat adalah bagaimana bentuk komunikasi interpersonal yang dilakukan kepala sekolah kepada guru, serta bagaimana komunikasi itu mempengaruhi kinerja guru di sekolah. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi interpersonal menurut De Vito, yang mencakup aspek keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana komunikasi dua arah yang bersifat personal dalam membentuk relasi yang kuat dalam konteks organisasi pendidikan. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Nah, subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan para guru di SMP Negeri 1 Belitang Madang Raya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepala sekolah melakukan komunikasi interpersonal secara langsung dan terbuka kepada guru, baik dalam konteks formal seperti rapat maupun informal seperti obrolan sehari-hari. Sikap kepala sekolah yang terbuka dan suportif membangun rasa nyaman bagi para guru yang berdampak positif terhadap peningkatan semangat kerja dan tanggung jawab mereka. Kesimpulannya, komunikasi interpersonal yang efektif antara kepala sekolah dan guru dapat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja guru, terutama jika dilakukan dengan konsisten dan penuh empati. Lalu yang ketiga, ada skripsi yang berjudul komunikasi organisasi dalam meningkatkan etos kerja pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Kemerleng Ulu oleh Iin Khairani. Nah, penelitian ini diangkat karena
pentingnya komunikasi organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktif dan meningkatkan etos kerja pegawai. Nah, khususnya di lingkungan pemerintahan seperti Disperindak DKU, ketika komunikasi berjalan dengan baik, pegawai cenderung lebih disiplin, bertanggung jawab, dan termotivasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi organisasi diterapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan OKU, dan sejauh mana hal itu berkontribusi dalam meningkatkan etos kerja pegawainya. Lalu penelitian ini juga menggunakan teori komunikasi organisasi dari Goldhaber yang mencakup dimensi komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal, dan juga diagonal. Teori ini relevan karena menggambarkan bagaimana pesan dan informasi mengalir dari struktur organisasi formal maupun informal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri dari kepala dinas, kepala bidang, staf, dan pegawai lain di lingkungan Disperindak OKU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi organisasi diterapkan mencakup komunikasi vertikal dari atasan ke bawahan dan sebaliknya, horizontal antar pegawai setingkat, dan diagonal lintas bidang. Nah, bentuk komunikasi ini membantu menciptakan kejelasan tugas, meningkatkan motivasi kerja, serta membangun hubungan kerja yang kuat dan sehat dan produktif. Nah, kesimpulannya, komunikasi organisasi yang efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan etos kerja pegawai. Penelitian ini menekankan bahwa pimpinan memiliki peran besar dalam menciptakan alur komunikasi yang sehat dan mendorong kinerja yang optimal. Lalu yang keempat, jurnal yang berjudul Komunikasi Organisasi dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh oleh Indriati Rahmatusen dan TM Said. Penelitian ini dilatar belakangnya oleh pentingnya peran komunikasi organisasi dalam mendorong terciptanya kinerja pegawai yang maksimal, terutama dalam institusi pemerintahan seperti Dinas Perhubungan. Ketika komunikasi berlangsung dengan baik, koordinasi menjadi lebih efektif dan pegawai bekerja dengan lebih terarah. Nah, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk komunikasi organisasi yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja para pegawai. Untuk teori yang digunakan adalah teori komunikasi organisasi dari Charles Reading yang menekankan 5 dimensi utama, yaitu keterbukaan komunikasi, kepercayaan, partisipasi dalam mengambil keputusan, kejelasan pesan, serta perhatian terhadap karyawan. Teori ini membantu menjelaskan sejauh mana sistem komunikasi dalam organisasi berkontribusi terhadap produktivitas kerja. Lalu metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat struktural dan pegawai di Dinas Perhubungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat hambatan seperti perbedaan persepsi dan kurangnya terbuka antara atasan dalam menerima masukan dari bawahan. Meskipun demikian, komunikasi yang berjalan dua arah dan adanya media internal seperti papan pengumuman serta grup WhatsApp dinilai cukup membantu dalam mendistribusikan informasi penting. Kesimpulannya, komunikasi organisasi yang terbuka dan partisipatif memberikan pengaruh besar terhadap kinerja pengawal. Pimpinan yang mampu membangun komunikasi dua arah, menghargai pendapat, dan memberikan arahan yang jelas dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Untuk yang terakhir, yaitu ada jurnal berjudul Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Aceh oleh Cut Amelia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya komunikasi dalam organisasi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Aceh. Efektivitas kerja sangat bergantung pada aliran informasi yang lancar serta hubungan yang baik antar pegawai dan pimpinan.
Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana bentuk komunikasi organisasi yang diterapkan di dinas tersebut dan bagaimana komunikasi itu mempengaruhi peningkatan kinerja dari para pegawai. Nah, teori utama yang digunakan adalah teori komunikasi organisasi dari Goldhaber yang membagi komunikasi ke dalam beberapa dimensi, yaitu komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal, dan diagonal, seperti jurnal yang sebelumnya. Teori ini membantu melihat bagaimana jalur komunikasi berjalan secara menyeluruh dalam struktur organisasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pegawai dan pejabat struktural di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi yang diterapkan lebih dominan pada pola vertikal ke bawah, yaitu dari atasan ke bawah seperti dalam bentuk instruksi dan perintah kerja. Namun komunikasi horizontal antar pegawai juga dilakukan dalam bentuk diskusi, kerja, dan koordinasi antar seksi. Hambatan yang ditemukan meliputi keterlambatan informasi, kurangnya evaluasi, dan perbedaan interpretasi. Kesimpulannya, komunikasi organisasi yang dilakukan secara efektif, baik vertikal maupun horizontal, memiliki peran penting dalam menunjang peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi dua arah yang terbuka dan jelas sangat diperlukan agar tugas dan tanggung jawab pegawai dapat dilakukan secara maksimal. Nah, teman-teman, itulah 5 penelitian yang sudah saya review dan masing-masing mengangkat peran penting komunikasi organisasi dalam berbagai konteks, mulai dari dunia pendidikan hingga instansi pemerintahan. Nah, dari kelima penelitian tersebut kita bisa melihat bahwa komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi juga membangun hubungan, meningkatkan kinerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.